Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Intuisi Podcast. Nah, kali ini kita di episode yang berbeda dengan pemateri yang berbeda, narasumber yang sangat istimewa, yaitu orang nomor 1 di Desa Cipedes. Nah, tepatnya pada tanggal 28 Februari Kang Reja, tahun 2007 ini, Desa Cipedes mengalami titik tolak pembangunan menjadi lebih baik. Siap. Ketika seorang pemuda yang berani untuk menjadi pimpinan di desa. Karena stigma saat ini khususnya di desa-desa ini cenderung pemimpin ini orang-orang yang sepuh. Nah, pemuda ini memberikan jalan keluar, berpikir secara berbeda, bagaimana pembangunan ini tidak hanya melalui uang, melainkan gotong royong, semangat jiwanya itu. Kita bertemu dengan Bapak Nana Rusdiana. Assalamualaikum, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Oke, langsung aja ke pembahasan cerita. Latar belakang sejarahnya gimana sih, Pak? Kok bisa langsung memberanikan diri untuk menjabat gitu, Pak? Di usia yang begitu muda, 29 tahun tepatnya. Bapak menjabat pada umur 29 tahun, Bapak ikut kontestasi politik untuk memimpin desa. Ya, intinya ketidaksengajaan. Pada intinya kan tidak ada yang diinstruksi aja, ketidaksengajaan atau mundur. Karena waktu itu kan peta politiknya beda. Dulu itu yang akan diangkat itu orang tua gitu kan, bapak sendiri yang baru pensiun. Tapi kan saya menolak dengan tegas, nggak boleh. Yang namanya orang tua ya silahkan aja, membangun boleh. Tapi untuk jadi pemimpin kan yang udah tua, udah nggak usah. Lebih baik kembali ke masjid atau kembali ke pesantren, pesantren seperti itu gitu kan. Karena di sebelahnya ada rumah pesantren. Ya setelah saya tolak, ya akhirnya masyarakat meminta. Kalau bapaknya tidak, ya anaknya. Ya kan, artinya waktu itu kan kita masih muda, masih bujangan lah. Dan tinggalnya juga di pesantren. Karena dari tahun 2000 sampai 2007 itu 2006 akhir gitu kan, kita di pesantren tinggalnya, sehingga kita tidak punya apa-apa. Minta ujian dulu ke Pak Kiainya. Ya alhamdulillah diizinkan gitu. Ya kita ikut kontes. Ya mungkin seperti itu. Tidak sengaja. Sangat menarik ya. Karena gini, Pak, terlebih Bapak kan baru awal ikut kontestasi politik di desa, setelah itu langsung menang gitu dengan paslon yang cukup banyak, 4 paslon. Bapak paslon pertama, penilaiannya itu cukup jauh, Pak. Pasti ada peran yang Bapak lakukan sebelum itu. Gimana sih, Pak? Terobosan apa dan apa sih peran Bapak dulu waktu sebelum menjabat menjadi kubu? Nggak ada juga, biasa-biasa aja, mengalir dengan sendirinya. Kita dekat dengan pemuda. Dekat dengan pemuda. Tahun 97 sampai 99 kita sampai 99 sampai 2003 kalau nggak salah, kita menjabat ketua Karang Taruna. 2004 kita ketua KNPI kecamatan, cuma hanya berapa bulan gitu kan. Mungkin itu yang ada dari pemuda, karena kita dekat dengan pemuda. Kita bersinergi dengan pemuda. Dulu kan ketika zamannya bahwa di Cipedes belum ada pesantren, nah pemuda itu yang jadi latar belakang adanya pesantren seperti itu, para pemuda. Sebagai motor penggeraknya pesantren itu pada semua. Sekarang ada kurang lebih 15 ada 11 gitu kan. Ya itu pemuda itu. Bareng-bareng kita waktu masih zaman ketua Karang Taruna 99 gitu kan. Mungkin itu aja. Karena pemuda kan banyak di kita kan, lebih daripada 1000 gitu pemuda. Makanya kekuatan kita ada pemuda. Mengambil suara dari pemuda ya. Iya, zaman pemuda. Itu yang jadi acuannya gitu. Nah,
Bapak Kades yang satu ini memiliki prinsip yang namanya gotong royong. Pembangunan tidak hanya sekedar berdasarkan uang, melainkan semangat persatuan dari semua masyarakat, elemen masyarakatnya. Khususnya Bapak kan waktu itu masih 29 tahun ke-30. Bagaimana sih Pak merangkul yang sepuh-sepuhnya Pak, masyarakat yang sepuh-sepuhnya? Intinya gini, setiap suatu wilayah itu kan punya ciri khas masing-masing, termasuk Cipadas. Dimana Cipadas notabene-nya dulu kan garis keras gitu kan. Sekeras-kerasnya orang Cipadas, tapi ketika ada apa-apa mereka kuat gotong royong, baik dalam bentuk yang bagus ataupun dalam bentuk yang tidak bagus gitu kan. Ya itu peran kita manfaatkan, karena apapun yang masyarakat inginkan, apa yang kita mau capaikan gitu kan di suatu wilayah, ya intinya pertama ya mungkin dengan keterbukaan, yang kedua ya minta kekompakannya gitu kan, sehingga semua masalah yang berat apapun kalau dengan gotong royong atau dengan kekompakan masyarakat itu kunci utamanya, karena nggak ada akan suatu keberhasilan gitu kan, suatu rencana apapun kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Maka jangan pernah jauh dengan masyarakat, dan kita juga harus familiar gitu ya, minimalnya pulang sama enak lah, seperti itu, pulang sama enak lah gitu kan. Apapun tingginya pendidikan kita, nggak usah malu bertemu dengan orang kecil seperti itu. Itu suara-suara mereka, kerjasama mereka gitu, yang sangat dibutuhkan seperti itu. Makanya sampai sekarang, sampai saat ini juga gotong royong harus tetap berjalan, dan alhamdulillah sampai saat ini Cipadas mudah-mudahan tidak akan hilang gotong royong. Amin. Amin. Tinggal ke anak mudanya aja sendiri. Siap. Mau enggak berperan seperti itu. Orang tuanya mengikutin, karena kita kan minta rujukan ke orang tua. Iya. Kita minta pendapat, bagaimana kalau mengerjakan ini? Karena mereka punya pengalaman, kita punya ide, kita padukan. Akhirnya kan semuanya bisa jalan kan. Walaupun emang ada banyak dana ataupun ada dana tidak ada dana, tapi ketika masyarakatnya gotong royong, insya Allah akan terpecahkan. Itu aja. Selanjutnya Pak, kalau misalkan saya lihat dari track record politik Bapak ini sangat mulus, kalau misalkan Pak, hampir sempurna. Ketika langsung beres menjabat Kades itu langsung naik DPRD, langsung keterima. Apa yang mendorong Bapak nih Pak, kalau langsung memberanikan diri ke DPRD Kabupaten Pak? Enggak semulus itu. Kalau dari orang kan tidak melihat perjuangan. Nah itu dia rahasia perjuangannya. Itu rahasianya kan ada di masyarakat sendiri. Kenapa? Karena masyarakat Cipadas kan luas gitu kan, banyak, lebih dari 4.000 hak pilihnya gitu. Itu kita memanfaatkan itu. Yang dulu kan notabene-nya kita ya acuannya masyarakat kita sendiri sih. Kemarin kan lebih dari 2.000 hak pilih kita. Seperti itu. Makanya jangan pernah jauh dengan masyarakat. Apapun yang terjadi, masyarakat nomor satu. Karena seorang pemimpin itu dia akan dihargai oleh masyarakat ketika dia juga menghargai hak-hak masyarakat yang kecil, walaupun masih jauh panggang dari api gitu kan. Bisa memuaskan masyarakat nggak bakal bisa punya. Tetap pro dan kontra ada aja. Rintangan ada aja, baik rintangan secara banyak, fisik segala macam ada. Itu hal yang lebih mungkin wajib seperti itu. Hadapi aja semua, nggak usah takut. Yang penting tujuannya masyarakat. Ya itu mungkin jalannya ketika kita mencalonkan, yaitu mulusnya ya Allah lah seperti itu. Untuk dari masalah ilmu pemerintahan serta kepemimpinan Pak, lebih enak menjabat DPRD Kabupaten atau kepala desa?